Tatia Rambe dengan NIM 0604243027 dari program studi Sosiologi Agama. Nah, di sini aku akan membuat tugas tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Statistik Sosial dari dosen pengampu, yaitu Bapak Ahmed Yasir Effendi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk untuk melihat tutorial dari penggunaan aplikasi SPSS ini, mari terlebih dahulu kita mendalami atau mencari tahu apa sih sebenarnya arti dari SPSS ini. Nah, jadi teman-teman, aplikasi SPSS ini adalah salah satu bentuk software yang dapat kita gunakan untuk pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik. Jadi teman-teman, SPSS ini dapat membantu para peneliti untuk lebih mudah mengumpulkan data dibanding dengan menggunakan secara manual atau menggunakan rumus manual. Nah, SPSS ini juga cocok digunakan untuk uji statistik. Nah, sedangkan di kuantitatif itu bisa untuk validasi, reliabilitas, dan masih banyak yang lainnya. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan singkat saya tentang SPSS. Nah, selanjutnya mari kita menyaksikan atau menonton tutorial cara menggunakan SPSS. Nah, selamat menonton teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika kita mengklik aplikasi SPSS. Nah, ini adalah halaman awal ketika kita membuka aplikasi SPSS. Dan di halaman ini ada dua halaman. Yang pertama ada data views, yang kedua ada variable view. Data view digunakan untuk menginclude data. Nah, sedangkan views view ini digunakan untuk membuat variabel yang baru. Dan variabel view ini adalah titik utama untuk kita membuat SPSS. Dan di atas itu adalah kolom-kolom yang untuk kita isi nanti. Angka yang berada di sebelah kiri ini, di tabel ini, adalah banyaknya angka data variabel yang akan kita buat. Sedangkan di data views, pada kolom angka itu adalah banyaknya responden yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kita klik di tombol name ini, akan kita isi bisa berupa name ataupun nama dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat di label. Nah, IPK itu kepanjangannya apa? Nah, di label ini kita menjelaskan apa kepanjangan dari IPK. Nah, kita bisa membuat kepanjangan dari IPK adalah itu indeks prestasi kumulatif. Maka kita ketik di situ indeks prestasi kumulatif. Nah, jika sudah kita tulis indeks prestasi kumulatif, nah pada tabel di sini kita dapat menyesuaikan ukurannya sesuai kebutuhan kita. Nah, contohnya seperti ini, kita geser ke samping. Nah, pada tabel kedua saya ingin mengisi UM atau singkatan dari umur mahasiswa. Oke, sama seperti tabel yang awal tadi, yaitu di situ diisi kepanjangan dari singkatan di awal. Jadi kita isi umur mahasiswa. Untuk tabel ketiga saya mengisi nama. Oke. Nah, jika tadi data kita
merupakan angka, maka di tab ini kita menggunakan numerik. Jadi kita klik OK saja. Oke, selanjutnya pada kolom mixture ini ada pilihan, maka kita klik scale. Jika kita membuat data angka, maka di awal kita buat scale. Oke teman-teman, jadi tabnya di sini kita ganti dengan string. Kenapa demikian? Karena di string ini kita memasukkan nama bukan angka. Oke, setelah variabel view ini kita sudah isi, maka selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di data view ini tadi udah ada data-data kita, yaitu ada IPK, EUM, dan nama. Oke, jadi pada tabel nama itu saya ingin mengisi nama saya sendiri, yaitu saya isi dengan Tatia. Yang kedua saya isi dengan nama teman saya, yaitu Putri. Yang ketiga misal kita buat Indah. Oke, jadi untuk data dari Tatia di IPK kita buat misal 3,80. Nah, data dari Putri IPK-nya kita buat 3,90. Kemudian data Indah kita buat 3,70. Selanjutnya kita masuk ke tabel kedua, yaitu ada UM atau singkatan dari umur mahasiswa. Nah, umur Tatia kita buat 19. Umur Putri kita buat 18 tahun. Sedangkan Indah kita buat umurnya 20 tahun. Jika kita kembalikan lagi ke variabel view, maka di desimal itu kita rubah menjadi angka 0. Begitu ya teman-teman. Nah, jika kita kembali lagi ke data view, maka di situ sudah kembali normal, yaitu Tatia berumur 19, Putri 18, Indah 20. Nah, di bagian atas ini adalah untuk melakukan pengolahan datanya. Jadi ini adalah contoh data yang telah saya masukkan. Nah, jadi cara save-nya itu kita pencet cuman save as saja. Selanjutnya kita save kembali. Kita ganti mungkin data mahasiswa SA24. Nah, jadi kita save. Kita ganti data mahasiswa semester 4 ya. Terus kita save. Nah, data kita sudah selesai ya teman-teman. Jadi inilah tampilan akhir dari data statistik yang telah kita buat tadi. Segitulah tutorial singkat untuk pemula, cara memasukkan data menggunakan aplikasi SPSS.